Oke. nasional di Indonesia, Oh ya. di mana kalau kami baca teorinya bahwa hukum pelayaran nasional di Indonesia yang sudah mengadopsi hukum internasional yang ada 5 konvensi internasional dan 1 STCW itu sudah diadopsi oleh hukum pelayaran nasional Indonesia. Nah, permasalahannya bahwa penerapannya di lingkungan pelayaran yang tersibuk di Indonesia, yaitu di Selat Malaka, Selat Sunda. Ya, di Selat Sunda ya. Ya. Bakahuni Merak itu kan kembali lagi permasalahan pada kecelakaan kapal. Nah, saya melihatnya bahwa pelaksanaan untuk menjalankan hukum pelayaran nasional Indonesia itu boleh dibilang hampir 90% tidak berjalan karena para pengusaha ini ya, memang tidak ingin berurusan dengan hukum. Tidak sana. Jadi dari sekian puluh tahun yang saya dapatkan datanya, baik saya komunikasi langsung dengan stakeholdernya, bahwa diselesaikan dengan hukum kebiasaan yang sudah-sudah gitu. Gimana Jadi maksudnya? yang masuk ke hukum ke Mahkamah Pelayaran itu boleh dibilang hanya 5% saja atau 10%. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa hukum hukum pelayaran nasional Indonesia ini memang diikuti oleh para pelaku usaha, ketentuan-ketentuan itu. Tapi dampak daripada kecelakaan ini diperoleh dari pihak luar, pihak eksternal, misalnya mobil listrik itu, Prof. Mobil listrik itu kalau masuk kapal, kalau dia konslet itu kan menyebabkan kebakaran. Waduh. Ya, yang kedua ada budaya kesadaran hukum bagi supir-supir truk itu. Terkadang mesin dia tidak matikan atau dia merokok, itu menimbulkan kebakaran. Sehingga bagi pelaku usaha ini sudah mengikuti hukum pelayaran nasional, tetapi terdampak dari pelaku-pelagu yang lain yang saya sebutkan di sini bahwa kurangnya kesadaran tentang hukum. Tapi kalau nanti mengikuti ketentuan-ketentuan pelayaran nasional itu, maka kerugian itu akan banyak sekali. Hampir satu kapal itu bisa 50 juta per satu kali trip akan hilang. Jadi kalau dibawa ke Mahkamah Pelayaran itu kapal menjadi barang bukti, itu bisa berapa tahun itu. Waduh, susah ya. Itu aturan di mana itu? Aturannya di mana itu? Jadi aturannya itu ya, untuk ada semacam asosiasi gabungan pengusaha yang mengakomodir para pihak untuk supaya melakukan musyawarah mufakat. Nah, ini ketakutan para pelaku usaha ini apabila betul-betul pemerintah yang menerapkan aturan-aturan yang ada itu harus masuk ke Mahkamah Pelayaran, maka kebayang gitu betapa besar ruginya, berapa banyak orang yang tidak bekerja gitu. Dampaknya banyak sekali. Nah, ini apa saran saya ini apa itu nanti, apakah hukum kebiasaan ini dibakukan gitu ya, caranya bagaimana gitu. Nanti Bapak kasih rekomendasi, nanti dalam tulisannya Bapak kasih rekomendasi. Tapi kalau terkait dengan kendalanya di tingkat undang-undang, akan bisa dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya.